Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu lagi di mata kuliah Arsitektur Enterprise, pertemuan kelima atau minggu kelima. Temanya untuk pertemuan kali ini adalah kompleksitas arsitektur dan penggambaran arsitektur enterprise. Untuk kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memaparkan ide-ide dan pilihan pendekatan dasar arsitektur enterprise. Jadi caranya adalah pertama, yaitu dengan cara mengidentifikasikan kebutuhan arsitek dalam desain, kemudian dalam komunikasi, realisasi, dan perubahan dalam arsitektur enterprise atau enterprise arsitektur. Kemudian yang kedua adalah mendeskripsikan peranan utama model arsitektur dalam pendekatan, kegunaan model dalam komunikasi, serta hubungan antara model dengan presentasinya. Jadi ada keterhubungan daripada model arsitektur dengan pendekatannya, dengan kegunaannya, kemudian dengan presentasinya. Semisal begini, perusahaan telah lama menyadari perlunya pendekatan arsitektur yang terintegrasi. Terintegrasi dalam artian jadi semuanya terhubung dengan satu server atau satu sumber. Namun mereka masih mengalami kurangnya dukungan dalam desain, komunikasi, realisasi, dan manajemen arsitektur. Nah, ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam menghadapi siklus hidup arsitektur, yaitu diantaranya adalah desain. Desain itu berarti arsitektur harus menggunakan kata-kata yang umum dan jelas untuk menghindari kesalahpahaman dan membuat rancangan yang jelas. Jadi pada saat mendesain arsitektur, setiap arsitektur harus menggunakan bahasa-bahasa yang common atau jelas, atau kosakata yang didefinisikan dengan baik untuk menghindari kesalahpahaman dan mempromosikan dengan jelas. Karena kosakata atau penggunaan bahasa yang baik atau umum itu tidak boleh hanya berfokus kepada tujuan daripada si arsitektur itu sendiri, tetapi harus memungkinkan untuk integrasi berbagai jenis arsitektur terkait dengan berbagai domain. Selain bahasa yang sama, arsitektur juga harus didukung dengan kegiatan desain mereka yang menyediakan metode-metode dukungan atau metode-metode pendukung dalam kegiatan desain mereka. Pedoman umum yang digunakan untuk organisasi, kemudian praktek-praktek terbaik, kemudian penggambaran secara standar, dan cara lain untuk mempromosikan kualitas daripada arsitektur itu sendiri. Nah, untuk memudahkan proses desain itu sendiri, biasanya dibutuhkan perubahan-perubahan, kemudian pembaruan-pembaruan daripada si arsitektur, jadi tidak monoton. Nah, dukungan untuk melacak keputusan arsitektur dan perubahan yang diinginkan. Jadi, ketika berhubungan dengan siklus hidup arsitektur, ya langkah pertama si arsitektur harus menentukan desainnya sendiri atau ciri khasnya sendiri, tapi digunakanlah dengan bahasa-bahasa yang gampang atau mudah dipahami. Kemudian yang kedua adalah communication atau komunikasi. Nah, ini arsitektur akan disebar ke berbagai stakeholder dalam maupun di luar
organisasi. Jadi komunikasi yang baik itu sangat diperlukan ketika kita akan menyebarkan arsitektur, karena si pengguna sistem itu sendiri bukan hanya ada di dalam atau di dalam ruang lingkup sistem itu, tetapi juga ada di luar lingkup daripada si sistem tersebut atau organisasi. Jadi untuk memfasilitasi komunikasi tentang arsitektur itu sendiri, harus dimungkinkan untuk memvisualisasikan atau menggambarkan secara tepat aspek-aspek yang relevan untuk kelompok stakeholder atau pejabat atau pemilik akses tertentu. Nah, sangat penting dalam hal ini untuk menghasilkan komunikasi yang sukses dalam hubungan antar domain yang berbeda yang dijelaskan oleh berbagai arsitektur. Misalkan bagaimana cara menjelaskan proses bisnisnya, kemudian bagaimana cara mendemokan atau menggunakan daripada aplikasi yang sudah dibuat. Nah, biasanya kalau sudah seperti itu biasanya akan membutuhkan pihak-pihak yang terkait untuk dapat mengerti daripada arsitektur yang sudah dibuat. Kemudian selanjutnya adalah realization. Nah, realisasi itu adalah bentuk perwujudan daripada si arsitektur itu sendiri. Nah, ini harus ada kaitannya dengan aktivitas perancangan secara detail, misal rancangan proses bisnis, kemudian pemodelan informasi, atau pengembangan daripada software. Jadi ketika kita sudah menentukan arsitektur daripada enterprise itu sendiri, nah maka langkah selanjutnya adalah merealisasikan. Jadi merancang proses bisnisnya, pemodelannya, misalkan kita buat dengan menggunakan UML-nya, dari mulai use case-nya, kemudian activity diagramnya, kemudian sequence diagramnya, kelas diagramnya, sampai ke deployment diagramnya. Jadi ketika kita akan membangun sebuah sistem, bukan berarti kita langsung menentukan kita membuatnya dengan bahasa pemrograman apa, database-nya apa, enggak. Kita tentukan dulu proses bisnisnya. Setelah menentukan proses bisnis, baru kita gambarkan diagram-diagramnya. Itu namanya pemodelan informasi. Lalu setelah tahu proses bisnis seperti apa, kemudian sudah digambarkan pemodelannya dengan menggunakan diagram-diagram yang dipilih, pemodelan yang dipilih misalkan UML atau Unified Modeling Language, nah barulah kita tentukan pengembangan softwarenya, servernya seperti apa, kemudian database-nya menggunakan apa, kemudian bahasa pemrogramannya menggunakan apa. Nah, seperti itu. Nah, terakhir adalah change. Arsitektur meliputi sebagian besar daripada organisasi dan berhubungan dengan arsitektur lain. Perubahan arsitektur memiliki dampak yang besar. Nah, jadi ketika kita membangun sebuah organisasi dan kita mengarsiteki organisasi tersebut, itu tidak bisa dilakukan oleh hanya satu bagian atau satu orang atau satu tim. Itu biasanya meliputi beberapa arsitektur lain di bidang lain gitu. Seperti gini, misalkan saya ingin membuat sebuah sistem tentang akademik, misalkan bagaimana cara proses pembelajaran yang tidak ini ya otomatis ya, atau mungkin bisa jadi otomatis. Misalnya seperti ini, misalkan dari mulai penentuan si dosen A itu mengajar mata kuliah apa, kemudian kelasnya apa saja, mata kuliahnya apa saja, kelasnya apa saja, kemudian waktunya kapan saja, dan di kampus mana. Nah, itu kan ada 4 variabel tuh. Jadi ketika ada aktor dosen, kemudian si dosen tersebut dia berhak mengajar pada suatu semester tertentu. Nah, si dosen tersebut digambarkan kalau dia dapat melakukan pengajaran. Nah, pengajaran itu kan dia bisa lebih dari satu. Misalkan mengajar arsitektur enterprise, kemudian dia juga mengajar
arsitek komputer, kemudian dia mengajar metode perancangan program, dia mengajar lagi data mining dan kecerdasan bisnis, dia mengajar lagi misalkan kecerdasan buatan. Misalkan ada 5 atau 6 mata kuliah yang diampu dalam satu semester tersebut misalkan. Nah, tiap-tiap mata kuliah tersebut kan dia punya kelasnya masing-masing. Bisa jadi dia mengajar mata kuliah yang sama untuk 2 kelas yang berbeda. Misalkan mengajar arsitektur enterprise untuk mata kuliah untuk kelas misalkan 6A, kemudian mengajar lagi arsitektur enterprise untuk kelas 6D. Dia 2 kelas yang berbeda. Itu kan one to many, satu dosen mengajar mata kuliah lebih dari satu mata kuliah, dan setiap mata kuliah itu mengajar di 2 kelas yang berbeda dan jam yang berbeda pula gitu. Karena nggak mungkin kalau dia mengajar 2 kelas di jam yang sama, kecuali kalau kelas tersebut gabungan. Nah, kemudian dia juga punya jamnya beda, waktunya beda gitu. Mahasiswanya juga berbeda. Nah, itu kan siapa yang mengarsiteki atau mendesain atau merancang proses bisnisnya atau datanya. Nah, itu kan bagian lain, misalkan BAK itu. Mereka yang terlebih dahulu merancang secara manual berdasarkan model yang mereka punya untuk penjadwalan. Misalkan mereka menggunakan model penjadwalan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya redundansi atau duplikasi jadwal. Karena ada kemungkinan gini, mungkin kalian pernah merasakan ketika mendapat KRS atau kartu rencana studi di awal semester, kemudian kok jadwal saya bentrok ya gitu. Ada 2 mata kuliah yang berbeda tetapi di jam dan hari yang sama. Begitu juga si dosennya nanti akan komplain, misalkan kok saya ini ngajar 2 mata kuliahnya beda, kelasnya beda, tapi kok waktunya sama. Nah, itu kan ada miss tuh terjadi pada saat melakukan arsitektur daripada penjadwalan itu sendiri. Jadi ada penentuan jadwal untuk si dosennya, kemudian ada penentuan jadwal untuk si mahasiswanya. Kalau mahasiswa kan ambil dari kelas. Ketika sudah ada kelasnya, ketahuan tuh mahasiswanya ada berapa gitu. Nah, tapi kan kalau tidak dibedakan dengan jamnya, nanti mahasiswa bingung waktunya ya, maksudnya hari sama jamnya sama ruangannya kan beda juga. Jangan sampai nanti harinya sama, mata kuliahnya berbeda, ruangannya sama, jamnya sama, bentrok kan. Kok saya ngajar di 2 mata kuliah? Atau mungkin ketika kalian masuk di satu ruangan, misalkan ruangan 301 misalkan, mata kuliah arsitektur enterprise, tapi pada saat yang bersamaan ada kelas lain masuk di ruangan sama. Nah, mereka ngumpul tuh karena mungkin kita bilangnya mereka mahasiswa tambahan kali, ternyata bentrok jadwalnya, padahal semuanya udah masuk tuh, 2 kelas yang berbeda tadi udah masuk di satu ruangan gitu. Nah, itu kan ada miss gitu. Jadi ini meliputi sebagian besar organisasi, tidak hanya satu tim saja yang bekerja, tetapi ada tim lain yang bekerja. Nah, setelah penjadwalan selesai, barulah dibuat pemodelannya, use case-nya seperti apa. Nah, setelah use case, UML-nya sudah selesai, barulah ditentukan, ini database-nya MySQL. Terus dirancang tuh tabel-tabelnya, dari mulai tabel jadwal, kemudian tabel dosen, tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel KRS, sampai nanti ke penilaian tugas dan sebagainya, itu kan dirancang semua. Nah, setelah dibuat tuh database-nya, kemudian dibuat relasi antara tabelnya, cardinality-nya, one to many-nya, bahkan dibuat view atau store prosedur dan function-nya untuk pembuatan laporannya atau report-nya daripada penjadwalan dan perkuliahan nanti. Nah, barulah dibuat laporannya gitu. Nah, setelah itu masih dalam bentuk database ya. Nah, nanti baru tentukan ini bahasa pemrogramannya apa ya, apakah menggunakan web base kah, dengan menggunakan browser diaksesnya, atau menggunakan Android atau iOS gitu, jadi menggunakan mobile gitu. Nah, itu adalah beberapa hal yang harus dipenuhi dalam menghadapi siklus hidup arsitektur. Yang pertama adalah design, kedua communication, ketiga realization, dan keempat adalah change. Nah, kemudian ada komposisi. Dalam prakteknya saat ini, enterprise arsitektur atau arsitektur enterprise dalam perusahaan terdiri dari model yang berbeda-beda dan deskripsi yang heterogen. Seperti tadi ya. Jadi, tiap-tiap tim itu, tiap-tiap bagian itu dia menggunakan metode masing-masing atau model masing-masing. Tapi kesemuanya nanti itu
Kayak tadi misalkan si BAK untuk penjadwalan dia menggunakan model penjadwalan, kemudian nanti dari tim database-nya atau tim pemodelannya dia menggunakan UML untuk membuat modeling language-nya dari mulai use case, activity, sequence, kemudian class diagram, deployment, dan seterusnya. Nah, nanti di bagian IT-nya, database administratornya, dia membuat rancangan database, kemudian tabel-tabel berdasarkan pemodelan dari UML tadi. Dibuatlah database-nya, dibuatlah tabel-tabelnya, kemudian direlasikan one to many-nya atau one to one-nya. Selesai pembuatan database, nah barulah ditentukan bahasa pemrogramannya apa, itu oleh tim IT-nya lagi, programmernya, bukan database. Nah, programmernya sudah buat aplikasi, bikin program dengan menggunakan bahasa pemrograman yang sudah ditentukan berdasarkan rapat. Nah, baru nanti dia berkoordinasi dengan IT supportnya untuk bagian hardware. Ini nanti sistemnya akan dijalankan di server dengan spesifikasi sebagai berikut gitu. Nah, mereka menggunakan model sendiri, topologi sendiri. Apakah ini akan dijalankan di intranet, hanya terhubung di kampus-kampus yang ditunjuk, atau dia cloud atau internet, jadi bisa diakses dimanapun gitu. Nah, bukan sampai di situ lagi, nanti ada tim lagi, IT lagi yang mengurusi tentang bandwidth, kemudian mengurusi tentang kecepatan jaringan dan sebagainya. Bagaimana menyediakan jaringan yang cepat di servernya, tapi juga bisa menentukan berapa kecepatan kalau misalkan di cabang-cabangnya, kalau dia intranet. Tapi kalau internet ya udah tergantung dengan si usernya sendiri ketika mengakses sistem tersebut gitu. Jadi itu dia banyak sekali komposisinya. Nah, hal ini harus dapat dipahami oleh setiap stakeholder sesuai dengan porsinya masing-masing gitu. Mereka punya porsi-porsi masing-masing gitu. Jadi nggak yang semua sama, beda-beda. Tapi itu namanya kerja tim gitu. Jadi tidak bisa semua itu mendapat proporsi yang sama. Akan selalu terdapat perbedaan. Bukan berarti kerjaan dia sih enak, nggak coding, cuma database doang. Ya nggak gitu. Karena mereka juga punya spesialisasi masing-masing. Dia sih enak, cuma di bagian internet doang gitu. Nah, semua punya komposisi, punya proporsi masing-masing terhadap tugas dan fungsinya. Nah, pendekatan yang biasa digunakan untuk mengatasi kompleksitas sistem yaitu pendekatan komposisi yang membedakan antara bagian dari sistem dan hubungannya. Pendekatan komposisi berperan ketika ada beberapa sudut pandang dalam mendeskripsikan sistem lalu fungsi dalam arsitektur yang diuraikan dari fungsi dan bagiannya dan hubungannya. Seperti tadi contohnya, ketika memulai suatu akan mengarsitектuri sebuah sistem, maka tiap-tiap organisasi atau bagian itu punya tugas dan fungsinya masing-masing dan mereka saling berkoordinasi. Jadi nanti semuanya saling berhubungan gitu. Nah, misalkan nih, untuk memahami bagaimana fungsi mobil, pertama-tama kita menggambarkan bagian-bagian dari mobil seperti mesin, roda, kemudian sistem pendingin udara, dan kemudian menggambarkan hubungan antara bagian-bagian ini. Nah, selain itu juga kita memahami sistem informasi perusahaan seperti perangkat sistem dan hubungan mereka, dan memahami perusahaan mengatur proses bisnis dan hubungan mereka. Jadi ibarat sebuah mobil, ya sebuah organisasi adalah sebuah mobil, atau ibarat seorang manusia, sebuah organisasi adalah seorang manusia. Manusia mempunyai mata, kemudian mempunyai tangan, kemudian mempunyai kaki. Mereka punya tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, ini adalah diagram tentang bagaimana keberagaman ya, heterogeneous architecture domain gitu, masing-masing domain. Ya, contoh misalkan ada information architecture atau
informasi daripada arsitektur. Nah, kita sudah mempunyai ini informasi tentang arsitektur. Nah, di sini dia akan memikirkan bagaimana cara memprosesnya. Proses arsitektur nanti seperti apa, menggunakan apa, modelnya apa, dan masing-masing bagian itu beda-beda. Nah, setelah nanti misalkan menggunakan UML, Unified Modeling Language. Nah, kemudian database-nya menggunakan MySQL. Nah, baru nanti ditentukan bahasa pemrogramannya apa, aplikasi yang dibentuk seperti apa. Nah, aplikasi yang dibentuk seperti apa itu nanti akan membutuhkan spesifikasi daripada perangkat kerasnya. Jadi nggak mungkin orang menentukan, misalnya saya mau bikin sistem akademik, mau membuat sebuah sistem akademik tentang bagaimana perkuliahan itu berlangsung, bagaimana dosen mengajar, kemudian bagaimana mahasiswa melakukan perkuliahan, kemudian dosen memberikan materi, kemudian mahasiswa mendapatkan materi, kemudian dosen memberikan tugas, mahasiswa mengerjakan tugas, kemudian dosen membukakan absen mengajar, kemudian mahasiswa melakukan absen pengajaran. Nah, itu kan semua nge-grab data ya, patching data, mengambil data itu. Dosen sama mahasiswa itu sebenarnya mengentry atau menginput data, menginput absen, menginput tugas, menginput materi, itu semua mereka menginput. Nah, siapa yang mengambil datanya? Yaitu kan bagian BAK atau dari sistem itu sendiri. Mereka yang ngambilin untuk nanti misalkan dosen nanti di akhir bulannya akan dihitung tuh honor mengajarnya, dan si mahasiswa diambil tuh dalam sebulannya itu berapa absensinya, apakah berapa persen daripada absensi sama tugasnya, kan seperti itu nanti. Nah, setelah itu kan dia membutuhkan pemodelan buat melakukan proses itu semua untuk pembuatan laporan. Nah, ketika pembuatan aplikasi yang dipikirkan bukan bagaimana cara membuatnya, kemudian bahasa pemrograman apa saja yang akan digunakan gitu kan, database-nya apa saja, tetapi juga memikirkan seberapa banyak user yang akan mengakses sistem tersebut di waktu yang bersamaan. Itu adalah intinya. Jadi kita bikin aplikasi sebagus apapun, tetapi kalau tidak memikirkan spesifikasi daripada server yang digunakan seperti apa, nah ujung-ujungnya nanti malah jadi kayak bottleneck itu orang berebutan untuk masuk, padahal galonnya kan gede, tetapi kan ujung palanya itu kan kecil, tempat buat masukin airnya tuh kecil gitu. Jadi orang berebut untuk masuk, yang ada jadinya malah muter-muter aplikasinya karena tidak sesuai antara berapa banyak yang menggunakan sistem di waktu yang bersamaan ya. Kalau waktu yang beda-beda sih nggak masalah, tapi di waktu yang bersamaan dengan akses masuk ke dalam sistem itu tersebut. Karena penghambat itu bisa bermacam-macam. Contoh misalkan saya punya akses kira-kira di atas 1000 user akan mengakses sistem tersebut, login ke dalam sistem di waktu yang bersamaan, tetapi servernya masih server yang biasa gitu, dengan prosesor yang seadanya, memori yang seadanya gitu. Karena tidak memikirkan kalau membuat sistem itu, yang mahal itu bukan sistemnya, yang mahal bukan cara membuat aplikasinya, tetapi yang mahal adalah investasi di bidang servernya atau di bidang perangkat kerasnya. Beli servernya yang mahal, sekali beli misalkan, terus itu kan bisa kepake bertahun-tahun, tetapi nanti di tahun selanjutnya kan tinggal menerima untungnya saja gitu kan. Orang kuliah bayar, orang bayar, orang ujian bayar gitu. Di tahun pertama mungkin kelihatannya besar sekali, tetapi sisa-sisanya penggunanya puas, sistemnya cepet ya, lumayan gitu. Artinya ketika dia menggunakan paket data untuk mengaksesnya, ya dia nggak perlu muter-muter dan dia nggak perlu nunggu lama gitu. Dan itu memuaskan daripada si usernya. Aplikasinya bagus, berarti arsitekturnya bagus, kan seperti itu. Nah, ujung-ujungnya nanti setelah informasi daripada arsitekturnya, kemudian processing sampai application sama server sama internetnya, nanti akan terciptalah sebuah produk, misalkan produk untuk sistem akademik dan seterusnya gitu. Nah, ini adalah penggambaran seperti itu tentang bagaimana beraneka ragamnya
domain-domain daripada si arsitektur sendiri atau bagian-bagian dari arsitektur sendiri. Nah, integrasi daripada domain arsitektur sendiri adalah seperti ini. Misalkan, ini gambarannya ya. Sebuah perusahaan telah memodelkan aplikasinya dalam UML dan proses bisnis di BPNN. Jadi dia menggunakan dua nih. Menggunakan dua pemodelan UML dan BPNN. Proses bisnis proses. Dalam masalah ini tidak jelas bagaimana konsep dalam satu tampilan terkait dengan konsep tampilan lainnya. Jadi, maka integrasi arsitektur akan sangat bermasalah sebab arsitektur dikembangkan oleh stakeholder dengan kepentingan masing-masing. Masalah pada contoh tersebut adalah masalah kesalahan bisnis IT. Untuk mengatasi masalah integrasi dalam domain arsitektur ini, maka kita membutuhkan sebuah bahasa yang dapat mendeskripsikan domain-domain yang ada, juga sebagai prasyarat untuk menghubungkan berbagai alat yang digunakan dalam domain arsitektur. Nah, jadi bukan berarti di dalam satu domain sendiri atau satu bagian sendiri itu terjadi keselarasan ketika misalkan ada dua sistem atau dua model atau dua cara digunakan di dalam satu sistem atau bagian yang sama. Yang terjadi adalah bisa jadi berantakan seperti itu. Nah, penggambaran daripada arsitektur enterprise. Yang pertama adalah observing the universe. Observing the universe ini berarti ini menggambarkan tentang hubungan antara stakeholder. Enterprise, arsitektur, dan deskripsi arsitektur dapat digambarkan secara tetrahedron seperti pada gambar berdasarkan pada Frisco tetrahedron. Nah, ini ada arsitektur, ada stakeholder, ini ada enterprise, kemudian ada arsitektur description. Jadi mereka semua berhubungan dengan stakeholdernya masing-masing gitu. Jika diibaratkan stakeholder adalah penonton dari sebuah organisasi, technical, atau sistem lain yang membentuk perusahaan atas alam semesta yang diobservasi, sedangkan konsepsi dari alam semesta tersebut adalah sebuah arsitektur enterprise-nya. Representasi dari arsitektur ini adalah deskripsi arsitektur yang dapat berisi model arsitektur, contoh, serta deskripsi tekstualnya. Kemudian ada concern. Concern itu berarti dalam menyusun bagian enterprise, stakeholder biasanya akan terpengaruh oleh beberapa fokus, serta masing-masing mereka atau kepentingan masing-masing, tetapi kepentingan juga merupakan satu faktor yang mempengaruhi konsepsi daripada stakeholder. Kemudian lingkungan, kemudian culture, pendidikan, serta background masing-masing turut mengambil peran. Oleh karena itu, ketika arsitek membuat pemodelan, mereka melakukannya dengan perspektif tertentu, sudut pandang tertentu. Concernnya kemana? Kemudian memahami domain. Domain adalah subset konsepsi dari alam semesta yang dipahami sebagai beberapa bagian atau aspek dari alam semesta. Alam semesta itu digambarkan sebagai sebuah sistem ya, sebagai sebuah organisasi. Ya contohnya Nusa Mandiri misalkan. Nah, itu kan sebuah organisasi, sebuah alam semesta. Di dalam Nusa Mandiri itu sendiri, di dalamnya banyak sekali bagian-bagian yang atau bagian dari struktur organisasi yang mempunyai peran dan fungsinya masing-masing, seperti ketua Nusa Mandiri, kemudian rektor misalkan, kemudian dia punya tugas dan fungsinya masing-masing, ada wakil rektor, dia punya tugas dan fungsinya masing-masing, ada bagian BAK untuk administrasi dan kemahasiswaan, dia juga punya fungsinya masing-masing gitu. Dan ada bagian TI-nya, dia juga punya tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam konteks pengembangan sistem informasi, kita akan mempelajari secara khusus model, yaitu abstrak, kejelasan,
konsep daripada domain. Sedangkan modeling adalah tindakan dalam mengabstrak bentuk model apa saja yang dimiliki dari apa saja yang dimiliki oleh alam semesta gitu. Jadi setiap bagian tadi atau domain tadi dia mempunyai konsepnya masing-masing, dia mempunyai pemodelan masing-masing. Jadi nggak mungkin semuanya sama. Jadi sebagai contoh kayak gini, misalkan BAK yang mengurusi tentang penjadwalan, misalkan penjadwalan, membuat jadwal, kemudian memproses nilai mahasiswa menggunakan topologi, misalkan jaringan komputer, atau menggunakan database MySQL untuk membuat pemodelannya. Nah, itu kan ranahnya berbeda dengan domain atau bagian lainnya gitu. Nah, tampilan dan sudut pandang. Apa yang kita lihat? Dari mana kita mencari tahu dan bagaimana cara menampilkannya? Tampilan merupakan apa yang kita lihat. Dan sudut pandang menunjukkan dari mana kita mencari tahu tuh. Jadi tampilan itu apa yang kita lihat gitu. Ketika sudah aplikasi tersebut sudah berjalan, nah itu yang kita lihat itu adalah tampilannya. Perspektif kita terhadap tampilan itu ya seperti apa yang kita lihat. Wah, tampilannya bagus, aplikasinya bagus. Nah, dari sudut pandang kita akan menentukan, oh ini aplikasinya bagus, gampang diakses, atau internetnya cepat, segala macam gitu. Dan bagaimana cara menampilkan. Nah, cara kerja itu pertama mengidentifikasikan konsep bahasa yang digunakan untuk menggambarkan penjabaran arsitektur. Ini adalah cara pemodelan. Kemudian cara berpikir, mengartikulasikan jenis masalah, domain, solusi, dan pemodel yang terlibat. Cara berkomunikasi, misalkan dengan tekstual atau notasi grafis, sintaks, gaya, media. Kemudian cara kerja mendefinisikan mementingkan tugas termasuk subtugas sebagai pedoman dan saran. Cara untuk mendukung, misalkan alat terkomputerisasi. Cara menggunakan, misalkan mendefinisikan situasi dan pedoman dalam mengatur sudut pandang jelas pemangku kepentingan. Model arsitektur enterprise memiliki model tunggal pokok, memungkinkan untuk menciptakan teknik yang kuat untuk menggambarkan dan menganalisa arsitektur enterprise. Bahkan sekalipun model tersebut kurang lengkap dan tidak sepenuhnya konsisten. Jika pemangku kepentingan membutuhkan informasi tentang aspek arsitektur mana saja yang memotong domain, maka akan ditutup bersama-sama secara manual dengan mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber domain tersebut. Jadi misalkan ada model tunggal dari sebuah arsitektur, maka pandangan arsitektur ini dapat dinyatakan sebagai proyeksi atau bagian daripada model lain. Jadi model arsitektur enterprise itu ya seperti yang tadi diutarakan, tiap-tiap domain atau tiap-tiap bagian daripada suatu organisasi itu mempunyai pemodelan masing-masing. Nah, ketika mereka sudah membuat modelnya masing-masing, bukan berarti keberagaman model itu tidak bisa digunakan, karena mereka mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, setelah mereka selesai dengan arsitektur mereka masing-masing, ya barulah diintegrasikan, dikumpulkan menjadi suatu produk, menjadi suatu hasil daripada arsitektur enterprise itu sendiri. Gitu. Nah, baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.